Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Sholawat dan salam tentunya tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pertama-tama terlebih dahulu saya mendoakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kenikmatan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan di akhirat kelak. Dan yang mungkin bagi saudara-saudaraku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, baik itu masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah hutang piutang, masalah kesehatan, masalah kuliah, ataupun masalah apa saja, insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, pada perjumpaan kita kali ini, saya akan share, saya akan berbagi, ya, kita akan membahas mengenai 3 keajaiban sholat tahajud yang tak terhingga khusus untuk kaum muslim. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat malam mempunyai derajat masing-masing sesuai waktunya. Bagi umat muslim, qiyamul lail adalah ibadah malam, adalah ibadah amalan yang spesial dan memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak keistimewaan, manfaat, dan keajaiban. Sehingga amalan ini juga menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan Allah dan Rasul-Nya dalam berbagai ayat dan hadis. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu Allah menyuruh kita untuk mengerjakannya, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayat sakarobuka maqamma mahmudah, yang artinya
Dan pada sebagian malam bersembahyanglah kamu, sholatlah, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa ayat ini selalu sering disebut-sebut dalam setiap pembahasan sholat tahajud? Karena di dalam ayat ini terkandung perintah Allah untuk melakukan ibadah tahajud sebagai ibadah tambahan yang Allah menjanjikan akan mengangkat derajat kita ke tempat yang mulia dan terpuji. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada 3 manfaat keajaiban yang tak terhingga dari sholat tahajud bagi seorang hamba. Mukjizat yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Mukjizat tersebut yaitu bisa dikatakan manfaat, bisa dikatakan keajaiban. Yang pertama adalah doa dikabulkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saat seorang hamba melakukan sholat tahajud, Allah menjelaskan akan mengabulkan berbagai doa-doa hambanya. Sholat tahajud ini menjadi salah satu ritual di salah satu waktu yang mustajab untuk dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang muslim tidur sambil mengingat Allah dalam keadaan suci, kemudian bangun dari tidur di malam hari dan meminta kebaikan kepada Allah di dunia dan akhirat, Allah pasti memberikannya padanya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian manfaat ataupun keajaiban yang kedua yaitu diganjar surga. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79, seorang yang melakukan sholat tahajud akan diberi tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menyempatkan diri di waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kepadanya akan diberikan ganjaran yang besar, yaitu balasan sebaik-baiknya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat ataupun keajaiban yang ketiga yaitu digolongkan sebagai orang-orang soleh. Salah satu perilaku orang soleh adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di berbagai kesempatan. Salah satunya di setiap malam ketika orang-orang tertidur lelap, Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 64 yang artinya, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Menurut tafsir Asy-Sya'di dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwasannya merujuk dari ayat ini berarti orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Maksudnya adalah mereka banyak melakukan sholat tahajud dengan ikhlas kepada Allah, menghinakan dirinya kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 6-17. Saudara-saudara yang dimuliakan yang dirahmati Allah, dengan berbagai kelebihan yang dimiliki sholat tahajud, para ulama sangat menganjurkan agar umatnya melakukannya. Tidak hanya untuk mendapatkan berbagai macam mukjizat, keajaiban, manfaat, tetapi juga sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah di tengah kesibukan dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dimuliakan, yang dirahmati, dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita selalu mendengarkan, menyimak testimoni-testimoni, keajaiban-keajaiban, manfaat-manfaat yang didapat oleh orang-orang yang melakukan sholat tahajud. Insya Allah kita akan selalu tetap istiqomah, tetap melazimkan, tetap melanggengkan melaksanakan sholat tahajud sampai akhir hayat kita. Yang penting hanya satu, kita beribadah hanyalah untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas saat ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.